Kemudian ancaman keamanan laut dan udara tadi, ya, keamanan laut dan udara. Ini ada perlintasan tentang wilayah ya, wilayah Indonesia yang terbentang pada lintasan ini. Jadi bentuk-bentuk gangguan keamanan laut itu udara mendapat prioritas ini. Ya. Baru yang terakhir adalah konflik komunal. Nah, kalau konflik komunal itu gangguan keamanan dalam negeri. Nah, jadi skala besar komunal ini dapat membahayakan keselamatan juga bangsa, keselamatan bangsa. Nah, biasanya ditangani dengan cara biasa. Ya. Jadi penegakan hukum belaka itu harus merebak konflik yang akibat risiko lebih besar. Jadi ada beberapa semua ancaman-ancaman yang sudah kita pelajari, mulai dari ya ancaman yang bidang ekonomi, sosial, budaya, ya dan keamanan lainnya, ya dan termasuk juga bidang politik. Ya sebelumnya kita sudah pernah bahas ya bagian bidang-bidang lainnya, ya. Kalau kita perhatikan kalau ancaman dalam integrasi nasional ini itu mulai dari ancaman bidang ideologi, ya, ancaman bidang politik, dan ancaman tentang ekonomi, ya, kemudian ancaman bidang sosial, budaya, dan terakhir adalah pertahanan keamanan. Nanti kamu bisa hafal-hafal ya apa contoh-contohnya. Jadi untuk pembahasan ancaman ini kita mulai dari halaman 170 ya. 170 sampai dengan 178 ya. 70 sampai 78. Jadi 8 lembar itu. Nah, semua nanti mulai dari pertahanan keamanan, ekonomi, ideologi, politik, ya sosial, budaya, semua contoh-contohnya ya kamu harus bisa lebih memahami. Nah, sehingga nanti di ujian kamu bisa memberikan contoh. Ya, termasuk di bidang pertahanan keamanan ini tadi ya. Ini sangat banyak agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, aksi teror bersenjata, ya harus dihafal-hafal bersama dengan contoh-contohnya. Oke, ada lagi ancaman keamanan laut, komunal. Nah, oke, bisa dipahami? Bisa? Halo, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Hah? Oke. Yang lain tidur ya? Yang lain aktifkan kameranya lah biar bisa lihat. Ya, Miss, tidur, Miss. Tidur lah. Oh, memanglah. Oke. Ada pertanyaan, Henry? Tuh aktifkan kameranya biar bisa lihat wajah. Masya? Apa itu Masya? Gambar apa itu? Oke. Wah. Udah pancing rambutnya Masya? Udah pancing rambutnya. Oke. Ya. Brian, Jeffrey, aktifkan kameranya. Fadli. Nah, khusus ancaman dulu untuk pembahasan ancaman bisa dipahami? Ancaman integrasi nasional bisa dipahami kira-kira? Bisa. Bilang aja bisa lah. Oke. Bisa sekali. Lari. Oke. Sekarang kita lanjutkan strategi mengatasi berbagai ancaman. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Tadi kan masalah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya bagaimana begitu ya. Ini ya. Strategi mengatasi berbagai ancaman. Ya. Berbagai ancaman terhadap ideologi politik. Ya, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Nah, ini semua tadi ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tuh. Nah, ini cara mengatasinya itu ya masih tentang BPPI. Ya, BPPI ini buku putih pertahanan Indonesia 2008. Nah, ada ancaman pertahanan sifatnya tidak secara langsung
tetapi dia tidak punya risiko, ya. Nah, jadi menyebutkan beberapa strateginya, strategi untuk menghadapi berbagai ancaman itu. Mulai dari ideologi dulu. Ideologi dulu. Sekarang yang baca khusus bidang ideologi Ariel, karena Miss lihat dia ketawa-ketawa. Mana ada? Dia ketawa tanpa penyebab. Oke, Ariel lah. Yang mana? Yang mana, Miss? Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Oke. Mana? Di bidang strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman berdimensi ideologi menurut BPPI 2008 adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Konsep penanganan dalam menangani ancaman berbasis ideologi ditempatkan dalam rangka upaya bela negara. Lapis terdepan dalam konsep penanganan ancaman ini terdiri atas unsur-unsur seperti departemen yang membidangi ideologi. Oke, berarti cara mengatasinya ada 3 ya? Ya, pertama melalui kebijakan politik. Ya, yang kedua melalui bela negara. Dan ketiga melalui tentang membuat konsep untuk unsur-unsur departemen di bidang ideologi. Ada 3 ya. Pertama melalui kebijakan politik, ya. Yang kedua melalui bela negara, dan ketiga adalah melalui penanganan ancaman, ya, terhadap unsur-unsur melalui departemen yang bidangi ideologi. Ya, jadi itu cara mengatasinya di bidang ideologi. Oke. Apa yang 3 itu? Hikari? Ada yang 3 itu Hikari apa? Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi? Loh, Hikari. Dari program menghilang. Ya kemana itu? Pura-pura nggak dengar. Halo Hikari, mana dia? Pura-pura menghilang dia. Halo Hikari. Silakan join lagi di Zoom ya nak. Mana mereka real?
Halo Ril, mana mereka? Ya, Miss. Di mana mereka? Kamu join lagi mereka ya? Kamu join lagi mereka? Mana? Oke, kita lanjut lagi ya. Sambil orang apa teman-temanmu itu join. Nah, tadi itu ancaman di bidang ideologi, ya. Apa Aril tadi? Nah, cara mengatasinya adalah yaitu ada kebijakan dalam bidang politik, ya, yang kemudian ada untuk upaya untuk bela negara, terakhir adalah untuk membentuk unsur-unsur departemen di bidang ideologi. Ya, itu cara mengatasi bidang-bidang tanda ancaman yang di bidang ideologi. Oke. Nah, kemudian strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Nah, yuk siapa yang baca nih? Amelia. Brian. Amelia. Yang baca Amelia. Ya Amelia. Oke. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan keluar yang diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antar negara yang dimulai dari tataran internal, regional, supraregional, hingga global. Oke, berarti cara mengatasinya adalah pertama melalui pendekatan ke dalam. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan pendekatan ke dalam? Yaitu harus ada penataan sistem politik dalam negeri. Ya, artinya sehat dan dinamis. Nah, dan itu pun harus bersifat yang demokrasi, gitu ya. Nah, itu yang pertama dulu. Nah, kalau misalkan di dalam satu negara itu adalah sifatnya ya sistem politiknya sehat dan dinamis, maka percayalah tidak terjadi ancaman di bidang politik. Tapi kalau misalkan kurang harmonis, ya kurang sehat, ada persaingan, ya berarti ancaman bidang politik ini tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya itu bisa terjadi. Nah, itu yang pertama. Baru yang kedua, harus tercipta stabilitas politik. Stabilitas politik dalam negeri. Artinya memberikan efek penangkal yang lebih tinggi. Ya, maksudnya ini pendekatan masih pendekatan pertama tadi, pendekatan ke dalam, tetapi yang dalam melakukan yang bidang politik ini harus benar-benar ya memberikan manfaat yang lebih tinggi kepada masyarakatnya. Baru pendekatan kedua itu di luar. Kalau tadi di pertama adalah di dalam, sekarang di luar. Nah, kalau di luar berarti mendinamisasikan strategi. Ya, bagaimana tentang peningkatan instrumen politik luar negeri, ya, membangun kerjasama, saling percaya dengan negara-negara lain, ya. Kemudian mengurangi atau mencegah bagaimana tentang konflik antar negara, ya. Kemudian yang dimulai dari tata internal, regional, supraregional, dan hingga global. Jadi itu di luar. Artinya kalau di luar ini kan di luar negara. Jadi artinya di luar negara itu kan perlu juga kita menjalin hubungan komunikasi yang baik kepada negara-negara lain. Tidak terjadi yang namanya konflik antar negara, tidak terjadi subregional, ya. Jadi harus betul-betul kita menyiapkan komunikasi yang baik kepada negara-negara lainnya.
sehingga tidak terjadilah ancaman di bidang politik ya yang ada di negara kita. Sama seperti yang pertama tadi, kalau misalkan bidang politiknya ya sistem politiknya sehat dan dinamis, berarti itu tidak terjadi masalah. Tapi kalau misalkan sistem politiknya kurang dinamis, kurang sehat, berarti terjadilah suatu masalah. Ya, itu cara mengatasi di bidang ancaman. Nah, contoh bersaing, misalkan kan sudah terjadi ada kebebasan untuk mendirikan suatu sistem politik ya, partai politik banyak antara satu dan lain pasti bersaingnya, tapi persaingannya bukan persaingan sehat ya. Tapi sifatnya adalah sifat yang kurang dinamis, kurang sehat. Nah, terjadilah suatu yang tercipta stabilitas politik, ya, tercipta yang namanya konflik ya, konflik antar partai politik. Nah, kalau yang di luar tadi sudah saya jelaskan itu negara. Nah, perlu juga kita menjalin komunikasi yang baik pada negara-negara yang lain ya, sehingga karena suatu saat pasti kita membutuhkan mereka dan mereka juga bisa membutuhkan kita ya. Jadi ancaman-ancaman yang bekerja di bidang politik tadi tidak terlaksana dengan baik. Kalau sudah kuat dan kokoh dan bagus juga komunikasi kita dengan di luar dan di dalam, pasti tidak ada pengaruh dan tidak ada hal lain yang bisa masuk mengacaukan ya, khususnya untuk negara kita. Itu ancaman di bidang politik. Kemudian ancaman di bidang ekonomi ya, cara mengatasinya ya. Nah, kemarin kan kalau masalah ekonomi ini sangat fatal ya kalau masalah ekonomi karena pengangguran. Nah, gimana cara mengatasinya? Nah, ini kita bahas ini. Kalau tadi sudah kita bahas politik ya, ideologi, sekarang adalah bidang ekonomi. Bagaimana cara mengatasinya? Oke. Siapa ini yang baca? Oh, yang baca Yusah. 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 Yang mana, Mas? Cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Silakan, Yusah. Bisa dengar Yusah? Bisa, Mas. Oke, silakan. Silakan Yusah. Halaman berapa, Mas? Loh, berarti dari tadi ya nggak perhatikan ya? 182. 182. Nah, itu Brian. Temannya salah dia ketawa juga. Oke. Brian. Iya. Jadi saya. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bagi perwujudan stabilitas ekonomi. Pembangunan ini memberikan efek kesejahteraan dan penangkalan yang efektif sekaligus mampu menjadi pemenang dalam era globalisasi. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Untuk menghadapi ancaman dimensi ekonomi dari eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Selain itu, membangun dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya peningkatan kemajuan ekonomi dalam negeri. Oke. Nah, jadi salah satu cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi ya ada dijelaskan tadi ya. Pertama, dan pernah kita bahas ini pada saat kita membahas ancaman ya. Nah, pertama, menciptakan lapangan kerja. Nah, ini penting ini. Apa gunanya ini? Untuk menampung semua ya orang-orang yang pengangguran ya, banyak pengangguran yang bisa kerja ya, bisa mendapatkan ada suatu penghasilan walaupun tidak terlalu besar, tapi paling tidak dia bisa ya
menafkahi hidupnya sendiri gitu ya, penciptaan lapangan kerja. Nah, jadi itu mengurangi ya, atau cara mengatasi bagaimana tentang ancaman ekonomi. Nah, solusi lainnya lagi untuk memberantas ekonomi ini ya, udah. Udah. Sudah belum? Apa itu? Siapa itu? Suara siapa itu? Brian, Miss. Nah, udah. Pertama tadi ya membuka lapangan kerja, yang menciptakan lapangan kerja. Baru yang kedua ya, lapangan kerja tadi. Nah, itu salah satu cara. Nah, kemudian memberantas tentang infrastruktur yang menciptakan tentang iklim usaha ya, menciptakan iklim usaha, pembelian teknologi tepat guna, pemerataan kesempatan kerja. Intinya di sini yaitu untuk membuka tentang kesempatan kerja, sehingga semua yang menjadi ancaman-ancaman tadi, tingkat kejahatan, kriminal dan sebagainya itu bisa diatasi, dan termasuk tentang kemiskinan ya, kalau misalkan sudah dibuka usaha atau iklim usaha yang kondusif. Nah, itu cara pertama. Nah, sedangkan yang lainnya lagi ya, apa, Brian, bising aja Brian. Geser Brian. Kenapa Batam? Geser dulu. Gak jelas. Iya, makanya tenang, biar geser dulu. Geser. Brian, geser biar nampak mukanya. Geser lagi. Geser sana. Oke, udah. Nah, kemudian itu aja udah dengar. Suara Miss aja gak kamu dengar. Gimana sih? Kalau Miss jelaskan kamu gak dengar, tapi ada suara bising kamu bisa dengar. Ada apa? Oke ya. Nah, kemudian cara mengatasi dengan apa ini Brian? Ini Brian dibising kali lah. Apa Facebook? Boleh lah kayak gitu. Geser Brian. Brian. Oke Brian. Dah. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, selain tentang menciptakan iklim usaha, ya ada lagi untuk cara mengatasinya, yaitu tentang masalah ekonomi internal. Nah, jadi hubungan baik antara negara kita dan negara lain itu harus lebih mengutamakan tentang tatanan ekonomi dan politik dunia. Itu juga bisa. Nah, kekuatan ekonomi dan sangat penting, ya, peningkatan kemajuan ekonomi dan di dalam negeri. Ya, jadi semua itu bisa teratasi. Buka usaha, ya, buka iklim usaha dan sebagainya. Apa? Ini. Ya. Jadi itulah hal yang kita bahas hari ini. Ya, dimulai dari ancaman tadi dan sampai pada cara mengatasi. Oke. Nah, kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri. Kayaknya banyak yang ngantuk nih. Udah siang ngantuk. Itulah kalau terlalu kenyang tadi kan, terlalu kenyang, ngantuk jadinya kan. Kalian pikir Miss yang berdongeng? Kalian pikir Miss lagi berdongeng di sini? Apa? Oke. Apa? Apa sih? Apa Brian?
Putus-putus juga suaranya lu. Gak jelas. Apa? Makanya siapa yang jatuh itu tadi? Brian ya? Hikari loh. Hikari. Mana Hikari? Dari mana suaranya? Dari Hikari enggak lah, itu Hikari. Brian ya? Iya. Siapa tadi jatuh itu? Kan jangan lasak. Tenang. Kan? Brian ya? Oke. Kamu Hikari? Bukan. Mesti tadi kan sempat lihat. Nah. Jadi yang lainnya ini disebut apa ya? Gak ada juga info. Oke. Apa lagi nih? Udah. Oke. Nah, jadi hari ini ada dua itu yang kita bahas secara umum, yaitu ancaman tentang integrasi nasional dan cara mengatasinya. Cara mengatasinya nanti cuma sampai di ekonomi ya. Nah, cara mengatasinya ada 3 hal tadi kita bahas, ancaman itu cara mengatasi ancaman bidang ideologi dan bidang politik dan ekonomi. Itu yang kita bahas ya. Jadi hari ini itulah saja dulu kita bahas ya. Minggu depan lah kita lanjutkan ya. Demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Miss. Siapa yang bilang? Siapa bilang malam, siang, sore? Hari, Miss. Padil, Miss. Open mic. Entah mereka dua itu. Kalian ya. Aril ini ya. Durhaka kan harus. Iya, nanti. Itulah. Baru juga surat Padil. Yang lain tuh gimana? Sisa Shalom sama ini. Sama Gilang. Oke. Itu ya. Nah, demikian. Padil, Miss, nggak open kamera. Itulah Fadli dari tadi kan nggak dibuka. Emang Padil ini, Miss, durhaka lah. Nah, itu kan jadi kompor semua kan. Udah kita akhiri ya. Oke. Kita lanjutkan minggu. Ya, Miss, akhiri aja. Ya. Oke ya. Ya. Demikian ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah, Miss.